Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albisa Rizky. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang akomodasi dan adaptasi. Akomodasi itu dalam sosiologi, akomodasi ialah adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang, perorangan, atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Jenis dan tipe adaptasi. Jenis adaptasi yang pertama yaitu input, yang memberikan banyak pengalaman dengan materi untuk gaya belajar yang berbeda. Terus yang kedua yaitu keluaran, di mana fleksibilitas dalam menilai dan mengevaluasi hasil belajar dengan memberikan alternatif tugas atau tes tertulis. Terus yang ketiga yaitu ukuran konten. Konten-konten dapat dikurangi ramuan paling kritis dan beberapa bagian dapat dihilangkan untuk memastikan pembelajaran maksimal setiap anak. Perencanaan konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa mungkin paling baik dijelaskan dengan menggunakan mode piramida. Terus yang selanjutnya yaitu waktu. Kurangi jumlah atau sifat pertanyaan atau berikan waktu ekstra atau lebih untuk memperpanjang menyelesaikan tugas dan tes. Berikan istirahat yang sering dan waktu instruksional tambahan. Selanjutnya yaitu tingkat kesulitan. Dengan memahami batasan dan tingkat kesulitan seorang siswa, bantuan dan dukungan yang sesuai dapat digunakan untuk membantu mengatasi atau mengurangi kesulitan untuk memastikan pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya yaitu partisipasi, yang dimana kegiatan yang dilakukan di kelas harus memastikan partisipasi aktif dan setara dari semua siswa. Terus yang selanjutnya yaitu tingkat dukungan. Tingkat dukungan akan tergantung pada sifat kesulitan yang dihadapi siswa dalam hal masalah fisik, kognitif, atau sensorik. Selanjutnya yaitu sasaran alternatif. Sasaran atau diubah meskipun konten yang diajarkan sama. Ini kadang-kadang disebut sebagai kurikulum fungsional karena biasanya melibatkan perolehan kecakapan hidup. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu substitusi kurikulum. Kurikulum yang dimaksudkan diganti dengan yang lebih mudah. Ini biasanya dilakukan di sekolah luar biasa. Terus selanjutnya yaitu tipe adaptasi. Yang pertama yaitu masukan. Menyesuaikan cara instruksi disampaikan kepada pelajar. Misalnya gunakan alat bantu visual yang berbeda, merencanakan contoh yang lebih konkret, menyediakan aktivitas langsung, tempatkan siswa dalam kelompok kooperatif. Terus yang kedua yaitu keluaran. Sesuaikan bagaimana pelajar yang dapat menanggapi instruksi, misalnya biarkan tanggapan lisan dan tertulis. Menggunakan buku komunikasi untuk siswa, kemungkinan siswa untuk menunjukkan pengetahuan dan materi langsung. Terus yang ketiga itu waktu. Menyesuaikan waktu yang dialokasikan dan diperbolehkan untuk pembelajaran, penyelesaian tugas atau pengujian. Misalnya sesuaikan garis waktu untuk menyelesaikan tugas. Kecepatan belajar berbeda, tambah atau kurang untuk beberapa pelajar. Yang selanjutnya itu kesulitan. Sesuaikan tingkat keterampilan, jenis masalah, atau aturan tentang bagaimana pelajar dapat mendekati pekerjaan. Terus yang selanjutnya yaitu tingkat dukungan. Meningkatkan jumlah bantuan pribadi dengan pelajar tertentu. Contohnya seperti menetapkan teman sebaya, asisten pengajar, tutor sebaya, atau tutor lintas usia. Selanjutnya yaitu ukuran. Menyesuaikan jumlah item yang diharapkan untuk dipelajari atau bersaing oleh pembelajar. Contohnya seperti kurangi jumlah istilah studi sosial yang harus dipelajari oleh pelajar pada satu waktu. Selanjutnya yaitu tingkat partisipasi, yang dimana menyesuaikan sejauh mana pelajar secara aktif terlibat dalam tugas. Misalnya seperti dalam geografi, mintalah seorang siswa untuk memegang global sementara yang lain menunjukkan lokasinya. Selanjutnya yaitu tujuan alternatif. Sesuaikan tujuan atau ekspektasi hasil saat menggunakan bahan-bahan lain. Contohnya seperti dalam pelajaran sosial,
Diharapkan satu siswa dapat menemukan hanya negara bagian sementara yang lain belajar untuk menemukan ibu kota juga. Selanjutnya yaitu kurikulum pengganti, yang dimana memberikan instruksi dan bahan yang berbeda untuk memenuhi tujuan individu pelajar. Contohnya seperti mempersonalisasikan garis waktu untuk menyelesaikan tugas. Kecepatan belajar itu berbeda. Selanjutnya yaitu dukungan tingkat siswa dan kelas. Dukungan tingkat siswa, yang dimana perencanaan pendidikan individu untuk siswa dengan pembelajaran kesulitan sebagai alat untuk mengevaluasi pembelajaran siswa dan dukungan siswa. IEP itu merupakan salah satu alat penting untuk membantu membuat daftar adaptasi yang diperlukan untuk anak dalam pembelajaran dalam hal kesulitan. Selanjutnya yaitu tingkat kelas. Dukungan tingkat kelas, strategi untuk interaksi kelas dalam pendidikan inklusif. Bagaimana mengakses kurikulum umum tanpa mengorbankan akademik dan sosial partisipasi. Dukungan, akomodasi dan modifikasi untuk tujuan individu bisa jadi dibuat agar dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial terdekatnya. Sebagai alami, sumber daya mereka selaras dengan interaksi atau kegiatan kelompok dan usia kronologis di kelompok tersebut. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.